Haleluya, haleluya, shalom alaikum bishim hamasyah, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabarnya para subscriber pencinta channel Injil Habaget? Haleluya, luar biasa. Nah, kali ini saudaraku kita akan membahas mengenai penolakan-penolakan muslim terhadap Alkitab. Alkitab bukan wahyu daripada Tuhan. Nah, penolakan muslim, Alkitab bukan wahyu Tuhan yang sejati. Hanya Quran saja yang mereka percayai sebagai wahyu Tuhan yang terakhir dan yang terbaik. Nah, pertama-tama saudaraku, penting untuk kita pahami perbedaan-perbedaan dalam doktrin pewahyuan. Kalau di dalam kekristenan, Tuhan menyatakan dirinya melalui ciptaannya, dalam sejarah dan secara khusus melalui umat pilihan, yaitu Israel. Tuhan menyatakan natur dan namanya dalam Yesua Hamasyah. Ia telah datang ke dalam dunia ini untuk membawa pendamaian dan menarik manusia datang kepadanya. Yesua Hamasyah adalah firman Tuhan yang terakhir dan yang terutama. Tuhan menyatakan dirinya sendiri di dalam Yesua Hamasyah. Alkitab adalah bukti pewahyuan diri Tuhan yang telah Ia inspirasikan. Tuhan memilih para penulis yang melalui inspirasi Roh Kudus. Maka setiap penulisan Alkitab yang kita imani, yang sering kita baca, yang kita pegang itu adalah bukan hasil karya manusia, tetapi dari inspirasi Roh Kudus. Telah menuliskan firman-Nya dalam Alkitab. 2 Timotius 3 ayat 16, 2 Petrus 1 ayat 16 sampai dengan ayat 21. Saudara bisa membaca. Orang-orang ini telah menuliskan kitab suci dalam gaya bahasa mereka sendiri. Oleh karena itu, Alkitab memiliki penulis ganda, yaitu Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Nya dan sejumlah orang yang telah Ia pilih. Karena itu, meskipun manusia yang menuliskan Alkitab, namun Tuhan sendiri yang mengontrol dan menjamin bahwa yang diwahyukan itu adalah kebenaran. Nah, ini sering sekali salah dipahami oleh saudara kita umat Islam. Mereka sering berkata bahwa Alkitab yang kita imani ini adalah tulisan manusia, karya manusia. Memang Alkitab ini tulisan manusia, tetapi bukan karyanya manusia, yaitu karyanya Tuhan itu sendiri, Roh Kudus, yang memberikan penjelasan dan memberikan pencerahan kepada orang yang sudah Tuhan pilih dan yang sudah Tuhan percayakan untuk penulisan Alkitab. Lalu kalau kita bertanya balik kepada teman kita, kepada saudara kita umat Islam, apakah Al-Quran yang mereka imani itu bukan tulisan manusia? Nah, sekarang kita melihat dari segi Islam. Allah tidak pernah menyingkapkan dirinya sendiri. Allah tidak pernah menyingkapkan dirinya sendiri, melainkan hanya kehendaknya. Ia telah mengirim para nabi kepada berbagai bangsa di waktu-waktu yang berbeda. Di samping sejumlah kecil orang Arab, beberapa nama dari Alkitab disebutkan dalam Al-Quran, seperti Nuh, Abraham, Musa, Daud, Salomo, Zakaria, Yunus, dan Yesus atau Isa Al-Masih. Muslim mengklaim bahwa Muhammad adalah nabi terakhir dan kepadanya telah diberikan Quran sebagian demi sebagian dengan cara mencicil, kalau boleh saya katakan. Artinya Bapak Ibu berangsur-angsur lewat malaikat Jibril. Muslim mengatakan bahwa Quran yang asli, yaitu dalam bahasa Arab, telah disimpan di langit ataupun di surga ketujuh dan dianggap sebagai ibu kitab, Lauf Mahfuz. Ia berisi perintah-perintah Allah bagi semua tindakan-tindakan umat manusia. Dikatakan bahwa kepada Muhammad firman Tuhan telah diwahyukan secara langsung tanpa ada satu ayat pun yang dirubah. Nah, ini berarti bahwa tak ada elemen-elemen manusiawi yang hadir dalam Quran, dan karena itulah Quran diklaim sebagai firman Allah yang murni. Meskipun umat muslim menyatakan bahwa Allah sendiri yang berbicara kepada umat manusia
secara langsung, tetapi ada bukti tak terbantahkan dalam surat pertama di mana bagian-bagian Quran ternyata ditulis dengan menggunakan bentuk orang ketiga. Quran surat Al-Fatihah ayat 5. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Saudaraku para subscriber pencinta channel Injil Habaget, kita orang Kristen percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang diinspirasikan dan merupakan satu-satunya pesan yang sangat jelas terhadap umat manusia mengenai penghapusan dosa ataupun penebusan dan kepastian akan keselamatan. Muslim meyakini bahwa kitab yang ditulis Quran adalah firman Allah dalam bentuknya yang sepenuhnya sempurna. Hasil karya manusia manapun tak akan pernah sempurna. Karena itu klaim Islam yang mengatakan Quran yang ada hari ini disampaikan kata demi kata melalui malaikat Jibril dan ditulis 23 tahun setelah kematian Muhammad oleh seorang penulis, dan diyakini sebagai salinan sempurna dari Quran yang asli yang ada di sisi Allah, adalah sebuah klaim yang sulit untuk dipertahankan. Sebagai kontras dengan klaim Islam tersebut, orang Kristen percaya bahwa firman Tuhan telah menjadi manusia di dalam diri Yesua Masiah, putra Tuhan yang sempurna dalam pengertian ilahi. Jadi umat Muslim memiliki sebuah kitab sebagai wahyu yang terutama. Sementara di lain pihak umat Kristen menerima wahyu ilahi yang bersifat pribadi. Karena itu pertanyaannya adalah, wahyu yang manakah dari Tuhan yang dianggap lebih bernilai? Sebuah kitab atau satu sosok pribadi? Terima kasih, kiranya video singkat ini bisa menjadi berkat bagi kita semuanya. Shalom alaikum bishim hamasyah. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh, bishim Adonai Yeshua Hamasyah, Uruah Kodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin.